Jarum jam di dashboard truk tua milikku menunjukkan pukul 1 dini hari. Matahari sudah lama tenggelam, meninggalkan kegelapan yang menyelimuti jalanan hutan jati yang terkenal angker, membentang di kedua sisi jalan. Biasanya aku selalu menghindari rute ini setelah senja, namun malam ini aku terdesak waktu bos meminta aku mengirimkan barang ke kota sebelah sebelum subuh. Dan jalan pintas ini bisa menghemat waktu tempuh hingga 2 jam. Kabut tebal mulai turun mengurangi jarak pandangku menjadi hanya beberapa meter. Udara malam terasa lembab dan dingin menusuk hingga ke tulang. Bau anyir menyeruak dari hutan, membuat bulu kuduku berdiri. Namun tiba-tiba mesin trukku batuk-batuk dan akhirnya mati total. Aku mengumpat memukul setir dengan kesal. Sialan, teriakku frustasi. Aku mencoba menghidupkan mesin lagi, tapi tidak berhasil. Keheningan hutan semakin mencekam, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Aku merogoh senter di laci dashboard, lalu keluar dari truk. Kabut tebal membuatku sulit melihat sekeliling. Aku berjalan menyusuri jalan, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Setelah berjalan sekitar 100 meter, aku melihat sebuah jalan setapak kecil yang menghilang ke dalam hutan. Sebuah pelang kayu lapuk bertuliskan Kampung Hutan Jati berdiri di samping jalan setapak itu. Aku ragu-ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku memutuskan untuk mengikuti jalan setapak itu, berharap menemukan bantuan di kampung yang tersembunyi di dalam hutan. Jalan setapak itu semakin sempit dan berliku-liku. Pepohonan besar menjulang tinggi menutupi langit malam. Cahaya senterku hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Raungan binatang, gemerisik dedaunan, dan bisikan-bisikan samar yang membuatku merinding. Setelah berjalan sekitar setengah jam, aku melihat cahaya lampu minyak yang berkedap-kedip di kejauhan. Aku mempercepat langkahku, berharap menemukan rumah penduduk. Semakin dekat aku melihat sebuah kampung kecil yang terdiri dari beberapa rumah panggung kayu. Suasana kampung itu sangat sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Aku memberanikan diri mendekati salah satu rumah. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam, tapi tidak melihat siapapun. Aku memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu rumah itu lebih lebar, lalu masuk ke dalam. Rumah itu sangat sederhana, hanya ada sebuah dipan kayu, meja kecil dan beberapa peralatan dapur. Bau kemenyan sangat menusuk hidungku. Di sudut ruangan, aku melihat sesosok nenek tua duduk di kursi goyang. Nenek itu mengenakan kebaya hitam dan kain batik lusuh. Rambutnya panjang dan putih menutupi sebagian wajahnya. "Permisi, Nek," sapaku dengan sopan. Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku mengulangi sapaanku, tapi nenek itu tetap diam, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Saat aku berbalik, nenek itu tiba-tiba berdiri. Dia berjalan perlahan ke arahku. Aku mundur selangkah, tapi nenek itu terus mendekat. Wajahnya yang keriput terlihat semakin jelas. Matanya yang cekung menatapku dengan tajam. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Tolong, Nek, saya tersesat. Truk saya mogok di tengah hutan," kataku dengan suara gemetar. Nenek itu tidak menjawab, dia hanya terus mendekat. Aku berbalik dan berlari keluar dari rumah. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya ingin menjauh dari kampung itu secepat mungkin. Aku terus berlari hingga kakiku terasa lemas. Aku berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Hutan di sekitarku terlihat semakin gelap dan menyeramkan. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Aku melanjutkan perjalanan, mengikuti jalan setapak yang semakin tidak jelas. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Aku merasa sedang berputar-putar di tempat yang sama. Kabut tebal semakin pekat, seolah-olah hendak menelanku hidup-hidup.
Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, tapi tidak terlihat siapapun. Aku mempercepat langkahku. Jantungku berdebar kencang. Tiba-tiba aku tersandung akar pohon dan terjatuh. Senterku terlempar dan mati. Aku meraba-raba tanah berusaha menemukan senterku. Saat aku meraihnya, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan berlendir. Aku menarik tanganku dengan cepat. Jantungku nyaris copot. Aku menyalakan senterku dan mengarahkannya ke bawah. Aku melihat seekor ular besar berwarna hitam melingkar di sampingku. Ular itu mendesis, matanya yang merah menyala menatapku. Aku bangkit dan mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara ular itu mengikutiku. Berlari sekuat tenaga, tapi ular itu semakin mendekat. Aku berteriak minta tolong, tapi suaraku hilang ditelan kabut. Aku merasa putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba aku melihat sebuah rumah panggung kayu di depanku. Aku berlari ke arah rumah itu dan menggedor-gedor pintunya dengan keras. "Tolong, tolong buka pintunya!" teriakku. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, matanya merah darah. Dia tersenyum sinis kepadaku. "Masuklah," katanya dengan suara serak. Aku ragu-ragu sejenak, tapi ular itu semakin mendekat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku masuk ke dalam rumah. Wanita itu menutup pintu di belakangku. Rumah itu gelap dan pengap. Bau anyir darah menusuk hidungku. Wanita itu berjalan ke arahku, senyumnya semakin lebar. Aku mundur selangkah, tapi wanita itu terus mendekat. Aku terpojok di dinding. Wanita itu mengeluarkan tangannya dan menyentuh wajahku. Kulitnya dingin dan kasar. Aku memejamkan mata pasrah dengan nasibku. Aku membuka mata, aku masih berada di dalam rumah itu. Wanita itu tidak ada di sana. Aku menghela nafas lega. Aku bangkit dan berjalan ke pintu. Aku mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Aku menggedor pintu itu dengan keras, tapi tidak ada jawaban. Aku mulai panik. Aku berlari ke jendela dan mencoba membukanya. Jendela itu juga terkunci. Aku menggedor-gedor jendela, tapi tidak ada gunanya. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk. Aku duduk di lantai, kepalaku terasa berat. Aku merasa sangat lelah. Aku memejamkan mata lagi, berharap bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Saat aku mencoba membuka mata, aku melihat wanita itu berdiri di depanku. Dia tersenyum sinis padaku. "Selamat datang di rumahku," katanya. Aku bangkit dan mundur selangkah. Wanita itu terus mendekat. Aku terpojok di dinding lagi. "Jangan takut," kata wanita itu. "Aku tidak akan menyakitimu." "Siapa kamu?" tanyaku. "Aku adalah penunggu kampung ini," kata wanita itu. "Aku sudah lama menunggumu." "Kenapa kamu menungguku?" tanyaku. "Karena kamu adalah tumbal yang sempurna," kata wanita itu lagi. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku lagi. Aku memejamkan mata pasrah dengan nasibku. Saat aku membuka mata, aku berada di tengah hutan. Aku melihat trukku terparkir di pinggir jalan. Aku berlari ke arah trukku dan masuk ke dalam. Aku menghidupkan mesin, lalu melaju secepat mungkin. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya ingin menjauh dari kampung itu secepat mungkin. Aku melaju hingga matahari terbit. Aku berhenti di sebuah warung makan untuk sarapan dan menceritakan pengalaman mengerikan yang kualami kepada pemilik warung. Pemilik warung itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Kamu pasti bermimpi," katanya. Aku tidak yakin apakah aku bermimpi atau tidak. Yang jelas, aku tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas melewati hutan jati. Aku memarkirkan truk di pinggir jalan. Rasa lelah dan lapar mulai mendera. Ku ambil sebungkus roti dan botol air dari dalam truk, lalu duduk di pinggir jalan untuk makan. Pikiranku masih terus berputar, mencoba mencerna apa yang telah ku alami.
Saat sedang makan, seorang pria tua dengan topi jerami menghampiriku. Dia tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya sebagai Pak Slamet, penduduk desa terdekat. Aku menceritakan pengalaman mengerikan yang kualami kepada Pak Slamet. Pak Slamet mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai bercerita, dia menghela nafas panjang. "Kampung hutan memang dikenal angker, Nak," kata Pak Slamet. "Banyak orang yang tersesat dan tidak pernah kembali." "Apa sebenarnya yang terjadi di kampung itu, Pak?" tanya aku penasaran. "Konon, kampung itu dihuni oleh arwah penasaran yang tidak bisa tenang," kata Pak Slamet. "Mereka mencari tumbal untuk menggantikan mereka di dunia ini." Aku merinding mendengar penjelasan Pak Slamet. Tiba-tiba aku merasa sangat bersyukur masih hidup. "Terima kasih, Pak, atas penjelasannya," kataku. "Jaga dirimu baik-baik, Nak," kata Pak Slamet. "Jangan pernah kembali ke hutan itu." Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Slamet. Aku melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua dan tidak pernah lagi mengambil jalan pintas yang berbahaya. Pengalaman mengerikan itu menjadi pelajaran berharga bagiku. Aku belajar untuk lebih menghargai hidup dan selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Hingga saat ini, setiap kali aku melewati jalan yang sepi atau gelap, aku selalu teringat akan malam itu di kampung hutan. Aku memarkir truk di pinggir jalan. Rasa lelah dan lapar mulai menderaku. Aku memarkir truk di pinggir jalan. Rasa lelah dan lapar mulai mendera. Ku ambil sebungkus rokok dari dashboard dan menyalakan satu batang. Asap mengepul berbaur dengan kabut pagi yang mulai menipis. Aku memijat pelipisku, berusaha menenangkan diri, namun bayangan nenek tua dan wanita bermata merah itu terus menghantuiku. Setelah menghabiskan rokok, aku memutuskan melanjutkan perjalanan. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Barang-barang di truk harus segera sampai di tujuan. Aku menghidupkan mesin, lalu melaju dengan kecepatan sedang. Aku berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Beberapa jam kemudian, aku tiba di kota sebelah. Aku mengantarkan barang ke alamat yang dituju, lalu mencari tempat untuk beristirahat. Aku menyewa kamar di sebuah hotel yang murah, lalu mandi dan tidur. Aku tidur nyenyak seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Keesokan harinya aku bangun dengan perasaan segar. Aku sarapan di warung makan dekat hotel, lalu kembali ke truk. Aku memeriksa muatan, memastikan semuanya telah aman. Setelah itu aku mulai perjalanan pulang. Aku sengaja menghindari jalan pintas melewati hutan jati. Aku memilih rute yang lebih jauh tapi lebih aman. Aku tidak ingin mengalami kejadian mengerikan seperti tadi malam lagi. Saat melintasi jalan tol, aku melihat sebuah mobil patroli polisi berhenti di bahu jalan. Aku menepi dan bertanya kepada polisi, "Apa yang terjadi?" "Ada kecelakaan tadi malam," kata polisi itu. "Sebuah truk menabrak pohon di hutan jati. Supirnya tewas di tempat." Aku terhenyak. Aku teringat kejadian semalam. Mungkinkah sopir truk yang tewas itu adalah aku? Mungkinkah aku sebenarnya sudah mati? Aku menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran-pikiran aneh itu. Aku kembali ke truk dan melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Yang jelas, aku bersyukur masih hidup. Beberapa hari kemudian, aku membaca berita di koran tentang kecelakaan truk di hutan jati. Sopir truk yang tewas itu bernama Wahyu. Dia berasal dari desa yang sama denganku. Aku tidak pernah bertemu dengannya, tapi aku merasa kasihan kepadanya. Aku berpikir tentang kejadian mengerikan yang kualami. Aku tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau kenyataan, tapi aku yakin ada sesuatu yang jahat di hutan jati. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat telepon dari polisi. Mereka menemukan trukku terbengkalai di hutan jati. Truk itu dalam kondisi rusak parah, seperti habis menabrak pohon. Polisi mengatakan tidak ada tanda-tanda sopir truk itu. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku teringat percakapan dengan polisi di jalan tol beberapa hari yang lalu.
Mungkinkah sopir truk yang tewas itu sebenarnya aku? Mungkinkah aku sebenarnya sudah mati? Dan yang sekarang hidup hanyalah diriku yang terjebak di dunia ini. Aku menutup telepon, pikiranku kalut. Aku melihat bayanganku di cermin, wajahku pucat pasi, mataku cekung. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Aku berjalan ke jendela dan melihat keluar langit mendung, seolah-olah akan turun hujan. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya bisa pasrah dengan nasibku. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Dan semoga aku bisa kembali lagi ke dunia nyata, ke tempat di mana aku seharusnya berada. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Napasku terengah-engah. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat ke sekeliling, mencoba meyakinkan diri bahwa aku berada di kamarku sendiri, di rumahku yang nyaman. Namun, rasa takut dan cemas itu tidak hilang begitu saja. Aku masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bau anyir darah yang membuatku mual, dan suara-suara aneh yang berbisik-bisik di telingaku. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Aku membuat secangkir kopi panas, berharap bisa menenangkan sarafku. Sambil meminum kopi, aku merenungkan mimpi yang baru saja ku alami. Mungkinkah itu hanya mimpi buruk biasa? Atau mungkinkah itu sebuah peringatan? Aku teringat cerita-cerita mistis tentang hutan jati yang sering ku dengar dari orang-orang tua di desaku. Setelah menghabiskan kopi, aku kembali ke kamar tidur. Aku mencoba untuk tidur kembali, tapi tidak bisa. Bayangan-bayangan mengerikan dari mimpi itu terus menghantuiku. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku bangkit dan mengintip dari lubang intip, tapi tidak melihat siapapun. Aku membuka pintu perlahan, tapi tidak ada orang di sana. Aku merasa semakin tidak nyaman. Aku menutup pintu dan menguncinya. Aku kembali ke sofa dan menyalakan televisi. Tapi kali ini aku tidak bisa berkonsentrasi. Aku terus melihat ke arah pintu, berharap tidak ada yang datang lagi. Beberapa saat kemudian aku mendengar suara ketukan lagi. Kali ini suara ketukan itu lebih keras dan lebih mendesak. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke pintu lagi. Aku mengintip dari lubang pintu, namun tetap tidak melihat siapapun. Aku ragu-ragu sejenak, aku memutuskan untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, aku melihat sesosok nenek tua berdiri di ambang pintu. Nenek itu mengenakan kebaya hitam dan kain batik lusuh. Rambutnya panjang dan putih menutupi sebagian wajahnya. Aku teringat mimpi yang kualami. Nenek tua itu adalah nenek yang kulihat di kampung gaib. Aku mundur selangkah, tapi nenek itu terus mendekat. "Jangan takut," kata nenek itu dengan suara serak. "Aku datang untuk membantu." Aku tidak percaya dengan kata-kata nenek itu. Aku tahu nenek itu adalah makhluk halus yang jahat. Aku berbalik dan berlari ke kamar tidur. Aku mengunci pintu kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Aku mendengar suara langkah kaki nenek itu mendekat. Aku menutup mata, berharap nenek itu tidak menemukan aku. Tiba-tiba aku merasakan sentuhan dingin di kakiku. Aku membuka mata dan melihat nenek itu berdiri di samping tempat tidurku. Dia tersenyum sinis padaku. "Kamu tidak bisa lari dariku," kata nenek itu. "Kamu adalah milikku sekarang." Nenek itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku. Aku memejamkan mata pasrah dengan nasibku. Aku tersentak bangun, lagi-lagi hanya mimpi. Tapi kali ini terasa begitu nyata, begitu mencekam. Nafasku memburu, keringat dingin membasahi kening. Aku meraba-raba saklar lampu dan menyalakannya. Cahaya temara memenuhi kamar, sedikit mengurangi kegelapan yang menyesakan. Aku duduk di tepi tempat tidur. Berusaha menenangkan diri. Jantungku masih berdebar tak karuan. Mimpi itu seperti sebuah peringatan, sebuah firasat buruk yang menggelayuti pikiranku. Aku memutuskan untuk tidak tidur lagi. Aku mengambil ponsel dan melihat jam masih pukul 3 pagi.
Terlalu dini untuk memulai aktivitas, tapi aku tidak mungkin bisa memejamkan mata lagi. Setelah mimpi mengerikan itu, aku teringat kembali kejadian saat polisi menemukan trukku beberapa minggu yang lalu. Saat polisi menemukan trukku terbengkalai di hutan jati, aku masih belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku benar-benar mati dalam kecelakaan itu? Atau mungkinkah aku hanya hilang ingatan? Aku menggelengkan kepala berusaha mengusir pikiran negatif itu. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus kembali ke hutan jati dan mencari petunjuk. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke hutan jati. Aku membawa beberapa perlengkapan penting seperti senter, pisau lipat, dan sebotol air minum. Aku juga membawa jimat yang diberikan oleh kakekku sebelum beliau meninggal. Jimat itu konon bisa melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Aku memarkirkan mobilku di pinggir jalan beberapa kilometer dari trukku ditemukan. Aku tidak ingin menarik perhatian siapapun. Aku berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan. Semakin masuk ke dalam hutan, suasana semakin gelap dan sunyi. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, aku tiba di tempat trukku ditemukan. Truk itu masih ada di sana dalam kondisi rusak parah. Aku mendekati truk dan memeriksanya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Aku melihat ke sekeliling mencari petunjuk. Mataku tertuju pada kain putih yang tersangkut di dahan pohon. Aku mengambil kain itu dan membukanya. Di dalamnya, aku menemukan sebuah foto. Foto itu adalah fotoku, tapi bukan fotoku yang sekarang. Foto itu adalah fotoku yang masih kecil, dan aku tidak ingat pernah memiliki foto itu. Aku tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti berada di tengah-tengah teka-teki yang rumit. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus mencari tahu siapa aku sebenarnya. Aku memasukkan foto itu ke dalam saku jaketku, lalu melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku yakin aku akan menemukan jawabannya. Hutan jati semakin gelap seiring matahari yang mulai tenggelam. Suara serangga malam bersahutan menciptakan melodi menyeramkan. Aku terus berjalan mengikuti instingku yang menuntunku semakin ke dalam jantung hutan. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarku terasa lebih dingin dan bau anyir kembali menusuk hidungku. Jantungku berdebar kencang. Firasat buruk kembali muncul. Aku mempercepat langkah, berusaha mengabaikan perasaan takut yang semakin menguat. Namun langkahku terhenti saat melihat cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah hutan. Aku mendekati gubuk itu dengan hati-hati. Pintu gubuk terbuka sedikit, memperlihatkan bagian dalamnya yang remang-remang. Aku mengintip ke dalam dan melihat sesosok nenek tua yang duduk di kursi goyang. Nenek itu sama persis dengan nenek yang kulihat dalam mimpiku. Aku tertegun, tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Apakah ini nyata atau aku hanya berhalusinasi? Nenek itu menoleh ke arahku. Wajahnya yang keriput terlihat menyeramkan di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Dia tersenyum sinis memperlihatkan giginya yang menghitam. "Akhirnya kau datang juga," katanya dengan suara serak. Aku mundur selangkah, tapi nenek itu sudah berdiri dan berjalan ke arahku. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga, tapi nenek itu mengejarku dengan kecepatan yang luar biasa. Aku terus berlari, tidak tahu harus kemana. Aku hanya ingin menjauh dari nenek itu. Aku terjatuh beberapa kali, tapi aku segera bangkit dan terus berlari. Tiba-tiba aku melihat sebuah jurang di depanku. Aku tidak punya waktu untuk berhenti. Aku melompat ke dalam jurang, berharap bisa selamat. Aku jatuh ke dalam kegelapan. Aku merasakan tubuhku terbanting di tanah. Aku kesakitan, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku merasa seperti sedang sekarat. Saat aku membuka mata, aku melihat nenek itu berdiri di depanku. Dia tersenyum sinis, lalu menghilang. Aku menutup mata pasrah dengan nasibku. Namun, ketika aku terbangun, aku berada di rumah sakit. Aku melihat istriku duduk di samping tempat tidurku. Dia menangis terus. "Sayang, kamu sudah sadar," katanya sambil memelukku. Aku pun bertanya tentang apa yang terjadi padaku.
Istriku menceritakan bahwa aku ditemukan pingsan di hutan jati oleh seorang warga. Aku dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah aku melompat ke dalam jurang. Aku hanya ingin mimpi buruk yang aku alami. Apakah aku benar-benar telah mati atau hidup kembali? Aku memeluk istriku erat-erat. Aku berjanji tidak akan pernah lagi pergi ke hutan jati. Aku tidak ingin mengalami kejadian mengerikan seperti itu lagi. Beberapa tahun kemudian, aku dan istriku pindah ke kota lain. Kami memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang hutan jati itu. Namun, mimpi buruk itu masih sering menghantuiku.